Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Renita Tiarasari, NPM 521193 kelas 4E dengan mata kuliah Telaah Kurikulum dengan dosen pengampu Bapak Tio Gusti Satrio, Magister Pendidikan, dengan materi elemen kurikulum 2013, kurikulum darurat, dan kurikulum merdeka. Yang pertama, standar kompetensi lulusan. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2016, standar kompetensi lulusan atau SKL adalah kriteria mengenai kualifikasi, kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yang kedua, standar isi. Menurut Permendikbud Nomor 64 Tahun 2013, standar isi adalah kriteria mengenai ruang lingkup, materi, dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Yang ketiga, standar proses. Permendikbud Nomor 16 Tahun 2022 tentang standar proses adalah kriteria minimal proses pembelajaran berdasarkan jalur, jenjang, dan jenis pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Standar kompetensi lulusan kurikulum 2013 mencakup 3. Yang pertama sikap, yang kedua pengetahuan, yang ketiga keterampilan. Yang pertama sikap, melalui menerima, menjalankan, menghargai, menghayati, dan mengamalkan pribadi yang beriman, berakhlak mulia, percaya diri, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam sekitar. Yang kedua, pengetahuan, melalui mengetahui, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi pribadi yang menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan berwawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban. Yang ketiga, keterampilan, melalui mengamati, menanya, mencoba, mengelola, mengaji, menalar, mencipta pribadi yang berkemampuan pikir dan tindak yang efektif dan kreatif dalam ranah abstrak dan konkret. Standar isi kurikulum 2013. Standar isi kurikulum 2013 terdiri dari kompetensi yang meliputi kognitif, psikomotorik, dan afektif, dan kompetensi inti sesuai dengan jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Standar proses kurikulum 2013. Standar proses pembelajaran kurikulum 2013 meliputi 3. Yang pertama, kegiatan pendahuluan, yang kedua kegiatan inti, yang ketiga kegiatan penutup. Standar kompetensi lulusan kurikulum darurat lebih mengembangkan karakter, akhlak mulia, ubidiyah atau pengabdian diri, dan kemandirian siswa. Standar isi kurikulum darurat. Pada kurikulum darurat mengacu pada kurikulum 2013 dengan kompetensi dasar yang disederhanakan sehingga berfokus pada kompetensi esensial dan prasyarat untuk melanjutkan pembelajaran ke tingkat berikutnya. Standar proses kurikulum darurat. Kurikulum darurat mengurangi setiap mata pelajaran, jadi tidak luas tetapi mendalam. Pemerintah juga menyediakan modul belajar literasi dan numerasi yang dapat digunakan oleh siswa, orang tua, dan guru di jenjang SD dalam memfasilitasi pembelajaran peserta didik dalam masa pandemi COVID-19 atau kondisi khusus lainnya. Yang terakhir, standar kompetensi lulusan kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka dirumuskan secara terpadu terdiri dari 8 kompetensi dengan ciri-ciri profil belajar Pancasila yang sesuai dengan tujuan pendidikan nasional serta pandangan dan cita-cita para pendiri bangsa. Standar isi kurikulum merdeka. Penyusunan standar isi dilakukan dengan merumuskan ruang lingkup materi pembelajaran yang sesuai untuk mengembangkan kompetensi peserta didik sesuai standar kompetensi lulusan. Standar proses kurikulum merdeka terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian proses. Pelaksanaan pembelajaran diselenggarakan dalam suasana belajar yang interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, dan memberikan ruang yang cukup bagi prakrasa, kreativitas, kemandirian sesuai dengan bakat minat dan perkembangan fisik, serta psikologi peserta didik. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.